Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Jika Allah disebut Bapa, apakah dia laki-laki? Mohon pencerahannya. Saya ingin memberi contoh memasuki dalam sebuah kajian tentang pemakaian kata Allah di dalam kanun al-iman. Kanun al-iman itu adalah regula fide, dasar keimanan seluruh gereja sebelum skisma, sebelum perpecahan. Sebelum gereja kemudian terpecah-pecah menjadi ortodok, katolik, protestan, dasar seluruh gereja semesta sebelum perpecahan itu adalah kanun al-iman atau regula fide yang ditetapkan khususnya di Majma' al-Maskuniyah fi Nikaya, yaitu konsili oikumenis di kota Nikia, dan yang kedua konsili oikumenis di Konstantinopel. Nah, ini setiap kali kita ibadah, baik itu ibadah liturgi suci, kudas al-ilahi, maupun itu adalah ibadah-ibadah harian yang tadi disebut dengan sholat tadi, sholat 7 waktu, selalu dibaca itu. Nah, bagian yang pertama itu begini. Kalau di dalam terjemahan Koptik ya diawali dengan bil haqiqati nu'min. Dengan sesungguhnya kami beriman, kami percaya bi ilahin wahid kepada satu sembahan, kepada satu ilah. Allah yaitu Allah. Al-Abu sang Bapa, Tubit al-Kul yang menguasai, yang mengendalikan, yang mengontrol segala sesuatu, Khaliqus sama'i wal ard, pencipta langit dan bumi, kulu mayura wa ma layura. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau kita perhatikan, kanun al-iman ini semuanya bisa ditemukan rujukannya pada kitab suci. Bukan hanya Injil, tapi juga dalam Taurat, di dalam kitab Mazmur, yang di kalangan orang Arab tertentu disebut Jabur itu. Semuanya ada. Misalnya, aku beriman kepada satu-satunya sembahan, satu-satunya ilah. Bukankah itu adalah Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan itu Echad, Tuhan itu Esa. Dan Yesus menyebutnya itu sebagai hukum yang paling utama. Nah, percaya kepada satu Allah. Kepada satu-satunya sembahan. Ilahin wahid bi ilahin wahid. Allah yaitu Allah. Bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah. Ini vocabulary Kristen. Sama sekali bukan merujuk kepada ajaran Islam, ini vocabulary Kristen. Dan ungkapan itu berarti merujuk kepada Allah al-ilah. Satu-satunya sembahan itu identik dengan bi ilahin wahid. Yaitu percaya kepada ilah atau sembahan yang satu-satunya. Nah, sembahan yang satu-satunya itu ya al-ilah yang kemudian disingkat menjadi Allah, seperti al-unas menjadi An-Nas. Maka di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, Good News Arabic Bible yang diterbitkan di Beirut, 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu dalam terjemahan bahasa Arab adalah wa alla ilaha illallahul ahad. Dan tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang Maha Esa. Kenapa la ilaha illallah? Ya itu memang terjemahan Alkitab dalam bahasa Arab, bukan karangan saya. Kalau Anda tidak percaya langsung saja itu Anda hunting atau Anda cari itu, tulis saja Alkitabul Muqaddas terbitan dari Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat di Beirut. Ya, tulis saja di situ, akan ketemu langsung bahwa la ilaha illallah itu dijumpai dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab sebagai terjemahan dari bahasa Yunani aslinya. Audeis Theos Eimiheis. Ya, Eudeis Theos Eimiheis. Atau menurut Textus Receptus, Audeis Theos Ulteros Eimiheis diterjemahkan dengan La ilaha illallah al-ahad. Ini semua dari Alkitab. Makanya dikatakan aku percaya, sesungguhnya aku percaya kepada satu ilah, yaitu Allah Bapa. Nah, orang biasanya salah paham. Kenapa harus Bapa? Apakah Tuhan itu bergender laki-laki? Ini kelamin kata kalau di dalam bahasa Indonesia itu disebutnya. Meskipun kita tidak mengenal itu ya. Di dalam bahasa Arab kan dikenal kalau bulan Al-Qomaru itu laki-laki. Bukan berarti benar-benar bulan itu laki-laki. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia orang itu memuji istrinya, memuji kekasihnya. Cantiknya seperti bulan. Jadi kalau di negara Arab bulan itu laki-laki. Matahari Asyams itu justru perempuan, itu kelamin kata. Tidak ada artinya laki-laki beneran atau perempuan beneran. Nah, sekalipun mungkin bagi perasaan teologis orang muslim, kata Bapa untuk Allah itu dianggap tidak sesuai dengan akidah Islam, ya tentu dalam konteks dialog, sekalipun kita tidak dalam posisi meyakini, tetapi dialog yang sejati kita bisa memahami. Jadi artinya secara historical background, munculnya setiap agama itu kan selalu dia merupakan reaksi dari tantangan zaman pada masanya. Kenapa Islam sangat sensitif misalnya dengan kata
anak bapa dalam kaitannya dengan Tuhan karena penyembahan berhala pada masa sebelum Islam di mana Alata, Usa dan Manat sebagai putri-putri dari Allah. Tetapi konteks seperti ini tidak dijumpai di dalam monoteisme Yahudi. Jadi ungkapan Tuhan sebagai Bapa itu tidak hanya ada di lingkungan Kristen. Orang Yahudi pun mengenal doa Avinu Sebasimayim, Bapa kami yang ada di surga. Nah, baru-baru ini ada temuan Laut Mati, The Dead Sea Scroll, itu salah satu naskahnya juga mengenal doa yang diawali dari Avinu Wimalkinu, Bapa kami dan Raja kami. Tentu Bapa di sini bukan kelaminnya laki-laki lalu punya istri supaya dia punya anak, bukan seperti itu. Itu pandangan yang sangat primitif saya kira. Maka disebut Allah yaitu Bapa. Dan ini dari kitab Perjanjian Baru. Misalnya, falana ilahun wahidun. Maka bagi kita hanya ada satu Allah. Satu ilah, satu sembahan. Huwallah yaitu Allah al-ab Bapa. Minhu kulusain alladzi minhu kulusain wa ilaihi narji'u. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan kepada dia semua ciptaan itu akan kembali. Mirip dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam Islam. Ini namanya memang serumpun bahasanya. Allah sang Bapa yang maha kuasa, terjemahan dalam bahasa Arab yang lazim baik itu dalam kanun Al-Iman Koptik, Siriak, Yunani, tidak hanya gereja Ortodok dan juga gereja Katolik, Maronit, semuanya menerjemahkan Dobit Al-Kul. Yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menguasai segala sesuatu, itu terjemahan dari bahasa Yunani Pantokrator. Pantokrator itu yang mengendalikan, yang menguasai segala sesuatu, yang maha kuasa. Khaliqus sama'i wal ard. Khaliq langit dan bumi. Dan itu jelas kitab Taurat diawali dari kata tadi yang saya baca. Fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa aslinya Bereshit bara Elohim et samayim ve etza aretz. Kemudian khalik langit dan bumi. Kullu mayuro wa ma la yuro. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu sejajar dengan Kolose pasal 1 ayat 16. Jadi Tuhan itu tidak hanya pencipta kita yang seperti yang kelihatan, tapi juga sesuatu yang imaterial yang tidak kelihatan. Itu penegasan yang pertama dalam kanun Al-Iman, terjemahan bahasa Arab. Nah, melalui tayangan ini saya ingin memberikan contoh sebetulnya bahwa sekalipun Islam dan Kristen menggunakan banyak ungkapan yang sama, tapi tentu pemaknaannya berbeda. Tidak berarti kalau orang Kristen menggunakan kata Allah berarti konsepnya sama dengan Islam. Ya sama kalau kita di Indonesia mengenal Tuhan. Apa Tuhan dalam konsep Islam sama dengan Tuhan dalam konsep Hindu? Kan tidak. Tetapi sebetulnya Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, laut, dan seisinya, itu adalah Tuhan yang satu saja. Baik itu dipahami secara berbeda-beda oleh umatnya, Tuhan tidak akan bertambah dengan bertambahnya pemahaman itu. Makanya kadang-kadang orang belajar agama itu yang lengkap lah mas. Jangan hanya melulu pada teologinya sendiri, bahasanya sendiri, kemudian malah bahasa diidentikan dengan agama tertentu. Saya kira itu pola pikir ahistori. Orang sering bertanya, kalau di Kristen disebut Allah, di Islam disebut Allah, ini Tuhannya siapa? Sejak kapan kata Allah dikaitkan dengan Tuhannya agama tertentu? Cobalah baca sejarah Arab sebelum zaman Islam. Cobalah pakai sumber-sumber Islam sendiri. Misalnya nggak usahlah pakai sumber-sumber Kristen ya atau sumber-sumber non-Islam. Pakai sumber Islam sendiri. Bahwa nama Allah itu muncul tidak hanya di masjid tapi juga di sinagog-sinagog, di gereja-gereja itu tercatat dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran jadi menyaksikan bahwa istilah Allah itu sudah dipakai di lingkungan Yahudi, di lingkungan Kristen, dan kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh Islam. Betapapun ada perbedaan dalam pemahaman. Kalau ada 3 pemahaman tentang Diponegoro, bukan harus mencari Diponegoro yang lain. Lain secara konseptual iya. Diponegoro itu di mata pemerintah Belanda, pengkhianat. Diponegoro di mata kita itu adalah pahlawan. Diponegoro di kalangan aristokrasi atau para aristokrat Keraton Yogyakarta, orang yang baik yang berjuang tidak pada saat yang tepat. Nah, mana Diponegoro yang Anda pilih? Saya memilih Diponegoro seorang pahlawan. Tetapi bukan berarti ada orang lain yang juga namanya Diponegoro dan pengkhianat, tetapi itu bukan Diponegoro yang pahlawan itu. Perbedaan konsep itu tidak harus kemudian mematahkan ketajaman kita terhadap fakta. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.